Allahumma salli ala Muhammad. Dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril, sak temene wong lanang mau kang takon mau iku malaikat Jibril. Umar dan para sahabat yang lain, sesungguhnya laki-laki yang datang tadi, yang ganteng, yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, terus moro-moro nanya tentang Islam, iman, ihsan, sa'ah, tanda-tandanya sa'ah, itu adalah malaikat Jibril. Atakum, ngarawuhi sapa Jibril ing sira yu'allimukum, ngarawuhi sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum mulang sapa Jibril ing sira kabeh, dinakum ing agama ira kabeh. Tahu dak Jibril itu datang itu untuk apa? Untuk memberitahu, untuk mengajarkan kalian semua tentang agama Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biridaillahi ta'ala, bihidayatillahi ta'ala, birahmatillahi ta'ala, bisafa'ati rasulillah, wa bibarakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadisus sani, utawi iki iku hadis kang kaping pindho. Kemarin sudah kita bahas hadis awal, yaitu tentang niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan kita tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini sebetulnya intinya dari hadis awal. Dan setiap perbuatan yang kita dapat itu tergantung pada niatnya. Dicontohkan kemarin hijrah. Hijrahnya kalau karena Allah dan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia hijrahnya karena dunia yang dia kejar, yang ingin dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan dunia itu. Atau kalau niat hijrahnya itu karena ingin menikahi wanita idamannya, maka dia akan mendapatkan wanita idamannya itu. Makanya oleh sebab itu, niat kita itu harus lillahi ta'ala. Jadi harus lillah, bukan karena lil calon mertua, ya, harus karena Allah. Harus karena Allah. Jadi harus diapal. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Harus diapal, ya. Kan sudah diapal kemarin, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap perbuatan kita mendapatkan pahala atau dosa juga tergantung dari niatnya. Kita akan dapatkan yang sesuai dengan yang apa kita niatkan. Yang kedua,
an Umar radhiyallahu anhu aidan, dan ceritaake saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan halimane. Kalau bahasa Inggrisnya boleh ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ing dalem nalikane utawi ingsun julusun iku padha lungguh inda Rasulillah, ing dalem kersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, ing dalem siji dina, istola'a nalikani koyok mengkono kakon, alaina ing ngatasi ingsun kabeh, rajulun sapa wong lanang, sadidu bayadi thiyabi, kang banget putih sandangane, sadidu sawadi sa'ri, lan sangat irenge rikmani atau rambuti, la yura alaih, ora ditingali ing atase wong lanang mau, atharus safari, opo labeti lalungan, wala ya'rifuhu, lan ora kenal ing wong lanang mau, minna saking ingsun kabeh, ahadun sapa wong suwiji, hatta jalasa ila nabi, hingga lungguh wong lanang mau madhep marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asnadahu baitaihi, mongko bedakake wong lanang rubataihi ing dengkul luruhi rajul ila rubataihi marang dengkul luruhi Kanjeng Nabi, wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, wa wada'a lan nyelehake sapa wong lanang mau kaffaihi ing epek-epek tangan, ala fahidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Ini ceritanya diriwayatkan oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi tatkala sahabat itu lagi duduk-duduk santai di depannya Kanjeng Nabi, ya jagongan ngeten iki. Dan suatu hari datang sekolah moro-moro katon ketok, langsung ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Kulitnya itu, pakaiannya itu putih bersih, sadidu bayadi thiyab, sangat putih pakaiannya, lebih putih dari baju yang saya pakai. Sadidu sawadi sa'id, dan rambutnya wirang berarti nongnya, kalau putih semua sudah sepuh berarti ya. La yura alaihi atharus safari, dan tidak kelihatan tampak kalau dia lagi perjalanan jauh, seorang musafir, bukan seorang musafir. Namun balayanihu minna, namun tidak ada yang tahu dari kami ahadun terhadap orang ini, hatta jalasa ila nabi, langsung orang ini tadi duduk bersimpuh di depannya Kanjeng Nabi. Terus dengkulnya ini, apa dengkul? Dengkul dua-duanya ini itu didempelkan ke dengkulnya Gusti Kanjeng Nabi. Kemudian wawat akafai ala fahidai, kemudian telapak tangannya ini
diletakkan di atas pahanya Gusti Kanjeng Nabi. Paham gitu? Jadi moro-moro nyumbul datang seseorang yang pakainya putih pol, sangat putih, terus rambutnya sangat hitam, tidak ada kelihatan bekas dari perjalanan jauh. Tapi sayangnya, tapi anehnya, tidak ada satupun sahabat yang ngerti siapa laki-laki ini. Moro-moro datang, dengkulnya didepetakan ke dengkulnya Gusti Kanjeng Nabi dan tangannya ditaruh di atasnya pahanya Gusti Kanjeng Nabi. Waqala nuli andika rajul mau, laki-laki mau, ya Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, nyerita nono siro ing ingsun saking hakikati kang aran Islam. Jadi laki-laki tadi langsung berkata dawuh kepada Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku anil Islam, apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu antas ada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa ta'tiz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Utawi hakikat Islam, kata Kanjeng Nabi Muhammad, antas ada alla ilaha illallah, iku arep nyento nakseni siro ing setuhuni kelakuan ora ono pangeran kang bener dan sembah kecoba Gusti Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan setuhuni Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah, wa tuqimas shalah, lan arep nyento nglakoni sira ing salat, wa ta'tiyaz zakata, lan arep nyento minehaken sira ing zakat, wa tasuma Ramadan, lan arep nyento poso sira ing dinane bulan Ramadan, wa tahajjul baita, lan arep nyento haji sira ing Baitullah in istata'ta, yen pancen wis kuwasa sira ilahi sabila marang Baitillah opone dalane, jadi mampu ongkos pulang perginya. Jadi laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, ganteng, itu nanya kepada Rasulullah, apa sih yang dinamakan Islam itu? Kemudian Rasulullah berkata bahwa Islam itu adalah syahadatain, membaca syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin hari Ahad, hari Sabtu itu pondok kemarin memualafkan seorang Katolik. Saya dikerahkan di MUI Kota Malang, dekatnya gedung ini, Stadion Gajayana Malang. Jadi untuk masuk Islam ya harus bersyahadattain, membaca dua kalimat syahadat. Islam itu atas ada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu baca syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah, dan mendirikan sholat. Orang Islam itu harus mendirikan sholat. Kalau nggak mendirikan sholat bukan orang Islam. Islam itu sama guru-guru kita dulu ada kepanjangannya. Islam, Isa, S subuh, Lam logor,
A. Asar, Mim, M. Maghrib. Jadi Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi harus sholat. Sholatnya arang-arang, masih prosesnya, masih belum bobot. Kemudian wata'tiyaz zakat, dan harus mengeluarkan zakat. Berarti orang Islam itu kalau dituntut untuk mengeluarkan zakat, ada hal yang tersembunyi, makna yang tersembunyi dari ta'tiyaz zakat ini, yaitu orang Islam itu harus mampu atau kaya raya. Kan setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah itu kan untuk dirinya sendirinya, biar sucinya. Kalau untuk zakat malnya harus kaya. Banyak yang kaya pengusaha bakso kota itu zakatnya tiap tahun 2 miliar. Lebih 2 miliar. Nolnya piro. Terus ada apa itu, bebek longsong itu kemarin zakatnya 4 miliar. Berarti kita harus kaya biar bisa mengeluarkan zakat mal. Terus wong Solo, ayam bakar wong Solo, ayam goreng wong Solo itu kurang lebih 2 miliar juga. Semoga kita dikayakan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa tasuma Ramadan, lan puasa di bulan suci Ramadan. Insyaallah kurang 10 hari lagi ya. Kurang 11 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Berarti 1 kali ngaji lagi nih. Habis itu libur ya. Jadi yang belum nyaur, kalau punya utang tahun kemarin ndang bisa uli. Mumpung masih di bulan Sya'ban ya. Wa tahujjul baita, dan hajjul bait, munggah haji ke Baitullah, ini istaqaqah ilaihi sabila, kalau mampu untuk buat ongkosnya. Nah, sekarang daftarnya saja 25 juta ya. 25 juta, nanti kalau udah mau berangkat tambah kurang lebih 30 juta, jadi 55, atau sekarang naik 65. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah. Amin. Qala, ngandika sapa wong lanang mau sedekah nggih leres panjenengan. Jadi orang yang tadi yang nanya jawab setelah Kanjeng Nabi Muhammad menerangkan tentang Islam, kemudian dia berkata sedekah leres panjenengan, bener panjenengan. Fa ajibna, mongko padha gawa itu betun ingsun kabeh. Jadi heran, ingsun kabeh semuanya para sahabat itu heran lahu kepada marang wong lanang mau yas'aluhu, nakoni sapa rajul wong lanang mau ing Nabi wa yusaddiquhu, lan benerake sapa wong lanang mau ing Kanjeng Nabi. Jadi heran, para sahabat heran, ada orang nanya kepada Gusti Kanjeng Nabi, setelah dijawab terus dia malah berkata betul Gusti itu. Nanya tapi dijawab betul. Mirip soal ujian ini. Nandika sapa wong lanang mau bertanya lagi. Jadi keheranannya para sahabat sudah 2 kali di sini. Yang pertama datang dengan pakaian yang putih, rambut yang hitam bersih, ganteng, meromoro,
Jibril datang masuk menemui Gusti Kanjeng Nabi. Yang kedua, setelah bertanya, setelah dijawab oleh Kanjeng Nabi, dia bilang, "Shadaqta, benar, betul apa yang kau katakan." Qala fa akhbirni, nuli nerangak nyerita mono sira ing ingsun anil iman, saking hakikat iman. Sekarang sudah tanya, minta penjelasan tentang apa itu iman. Qala dawuh Gusti Kanjeng Nabi, sapa Kanjeng Nabi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Antu'mina billah iku arep ento nikodakan siro ing wujud lan sifat sampurnani Gusti Allah, wa malaikatihi lan anane malaikat Allah, wa kutubihi lan benari kitab-kitab Allah, wa rusulihi lan kautusani piro-piro utusan, wal yaumil akhir lan bakal tumeka dina kiamat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi lan nyinto nikotaken sira ing anani pasten bakusi pasten wa syarrihi lan orone pasten. Jadi pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh orang laki-laki yang ganteng mau minta diterangkan tentang apa itu iman. Iman itu adanya di dalam hatinya. Iman itu adanya di dalam hati, tidak kelihatan. Kalau yang tadi kelihatan, kalau Islam itu kelihatan, kalau iman ini tidak kelihatan, adanya di dalam hatinya. Yang pertama, iman kepada Gusti Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Gusti Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadarnya Allah, qadar baik maupun qadar jelek atau buruk. Semuanya asalnya dari Allah. Makanya iman itu harus betul-betul ditanamkan di dalam hati, bukan cuma diucapkan. Aku iman lo kepada Allah, tapi nyolongannya. Aku iman lo kepada Allah, tapi si gendaan. Aku iman lo kepada Allah, kepada malaikat. Ada yang mencatat malaikat rotib dan atid, kanan dan kiri, tapi si korupsinya, si ngerasain tombol. Aku iman lu kepada kitab-kitabnya Allah, terutama kitabnya Al-Quran, kitabnya umat Islam. Saking imannya, Qurannya ditaruh di atas lemari, nggak pernah dibuat ngaji. Sampai sawangannya ada sawang-sawangnya itu ya. Nanti kalau sudah bulan Ramadan biasanya diturunkannya, dibersihkan, terus itu ditaruh lagi. dibaca kitabnya Allah, Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nur hudan dari Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada utusannya Allah, terutama 25 nabi, 25 utusan, mulai dari kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus iman ya. Wal yaumil akhir, dan iman kepada datangnya hari akhir atau hari kiamat ya. Dan iman kepada qadarnya Allah, baik itu kebaikan maupun keburukan yang menimpa kita. Makanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dikenal dengan bulan takdirul a'mar ya. Bulan Sya'ban ini dikenal dengan bulan takdirul a'mar, bulan di mana merevisi ulang takdir-takdir kita yang akan datang ya. Makanya perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban.
Sya'ban. Kanjeng Nabi itu puasa sunnah terbanyak itu berada di bulan Sya'ban. Ya, sekarang ini bulan Sya'ban, tinggal beberapa hari lagi. Ya. Heran sahabat Usama bin Zaid heran tentang puasanya Gusti Kanjeng Nabi ini tatkala di bulan Sya'ban full. Ada riwayat bilang full 1 bulan penuh Kanjeng Nabi Muhammad puasa sunnah. Ternyata alasan Kanjeng Nabi puasa sunnah di bulan Sya'ban, banyak puasa sunnah yang Kanjeng Nabi lakukan di bulan Sya'ban. Ternyata di bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya seluruh amal-amal manusia, kemudian diserahkan kepada Allah. Ya. Jadi diserahkan kepada Gusti Allah itu pada bulan Sya'ban. Maka Kanjeng Nabi itu cinta pol. Kanjeng Nabi cinta polnya. Fa'uhibbu, kata Kanjeng Nabi, maka aku sangat cinta, maka aku sangat senang, maka aku sangat bahagia. Ayyur fi'ah, tatkala diangkat amal-amalku semuanya, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Gusti Kanjeng Nabi pol senengin, pol bahagia nih, pol cinta nih pada bulan Sya'ban. Makanya Kanjeng Nabi itu berpuasa banyak full di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban diangkatnya amal-amal perbuatan manusia. Jadi Kanjeng Nabi tatkala amal-amalnya diangkat oleh malaikat, disampaikan ke Allah dalam keadaan berpuasa. Ya. Makanya takdirul amal, terus sama guru-guru, sama kiai-kiai kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, sholat tahajud, sholat taubah, sholat tasbih, baca Quran, baca Yasin 3 kali. Ya. Perbanyak sholawat, karena juga bulan Sya'ban ini terkenal dengan sahrun sholati ala Rasulillah. Ya. Bulannya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga di bulan Sya'ban kemarin, 2 hari yang lalu ya, itu ada namanya malam nisfu Sya'ban. Ya. Malam nisfu Sya'ban itu termasuk malam di antara 5 malam yang apabila kita berdoa, doa kita itu tidak akan tertolak. Sudah tahu ya 5 malamnya, 5 malam yang tidak akan tertolak oleh Allah tatkala kita berdoa. Sudah tahu belum? Belum. Khamsul layalin. Jadi ada 5 malam. La turaddu da'wah, tidak akan tertolak tatkala kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab. Pada awal malam bulan Rajab. Makanya pada awal bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Terus yang kedua, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban kemarin malam. Dan yang ketiga, wa lailatul jum'ati, yaitu pada malam Jumat. Makanya kita mengadakan tahlilan, yasinan. Itu karena pada malam itu doa tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa lailatul fitri, nanti tatkala kita sudah puasa Ramadan, pas malam Idul Fitri, kita memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah. Yang kelima, wa lailatul nahri, yaitu pada malam Idul Kurban atau Idul Adha, memperbanyak juga ibadahnya. Perbanyak ibadah. Idul Adha biasanya puasa ya. Biasanya puasa 2 hari setengah. Itu nanti kalau kita berdoa, doa kita tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar takdir-takdir kita yang akan datang dirubah oleh Allah, direvisi oleh Allah lebih baik daripada takdir kita sebelumnya. Qala Daud, nanti kau wong lanang mau sedekah laras panjenengan, setelah diterangkan tentang iman, bilang sedekah lagi, bener jenengan
Tambah bingung lagi para sahabat, sopo bingung ini. Habis nanya, setelah dijelaskan bilang betul. Kola nanti kasopo lanang mau Fa'akhbirni mongko nyerita nono siro ing ingsun ani ihsan saking kang aran ihsan. Tolong dong ceritakan kepadaku, tolong dong terangkan kepadaku apa yang dinamakan ihsan. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Arab ento nyembah siro ing Gusti Allah ka'annaka koyo-koyo seduhune siro tarahu iku ningali siro ing Gusti Allah. Jadi yang dinamakan ihsan ini sungguh-sungguh tatkala kita beribadah kepada Allah itu sholat, contohnya itu seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu mongko lamun ora ono sira iku ningali sira ing Gusti Allah, fa innahu yaraka mongko setuhune Allah ibu ningali sapa Allah ing sira. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah engkau itu melihat Allah, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Gusti Allah itu melihat kita ya. Makanya karena Allah melihat kita, perbuatan kita dimanapun, kapanpun itu tetap dalam perbuatan yang baik saja, karena Allah melihat kita ya. Dimanapun di kantor kita harus berbuat baik ya. Berdagang di pasar kita harus berbuat baik, nggak boleh kita curang dalam timbangan ya. Ditambahi itu lebih baik dan membawa berkah ya. Jadi kalau kita jual di pasar, berdagang di pasar, lebih baik kita nambahi. Misalkan sudah pas 1 kilo, kita tambahi. Kita jual salak 1 kilo sudah ditimbang, kita tambahi 2 buah. Itu namanya sodako. Sedangkan sodako mendatangkan keberkahan. Kalau nanti datang keberkahan kepada kita, hasil yang kita perbuat akan mendatangkan keberkahan. Badinya, uangnya yang kita dapatkan itu akan berkah ya. Rumah tangganya bahagia, rumah tangganya aman, damai. Itu gara-gara mendapatkan keberkahan. Qala dawuh sapa wong lanang mau fa'birni anisa'ah utawi nyirekono sira ing ingsun saking dina kiamat. Jadi minta pertanyaan yang keempat, minta diterangkan kapan datangnya hari kiamat. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lam minas sa'il. Ora ono utawi wong kang den takon saking nekane dina kiamat iku luwih ngerti timbang saking wong kang takon, alias podo-podo gak ngerti ya. Kanjeng Nabi gak ngerti, wong lanang mau juga gak ngerti. Makanya gak bilang sedekah, karena sama-sama tidak tahu, tidak jawab betul, tidak membetulkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Makanya ramalan-ramalan gak usah dipercaya ya. Leset kabeh. Kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Leset. Rolas tanggal rolas bulan rolas 2012 juga leset ya. Yang kita khawatirkan, yang harus kita siap-siap adalah kiamat sugro, kiamat awal dewinya, kiamat diri kita sendiri. Agar kita tatkala sakaratul maut jangan sampai kita itu tergelincir dari keimanan kita alias murtad. Qala
fa'ahbirni an amaratiha, nuli ngabarono sira marang ingsun an amaratiha saking tetengeri tondo-tondone. Tondo-tondo ini dino kiamat. Kalau nggak tahu, kalau podo-podo nggak tahu nih, nggak rui kapan itu kiamat, wis tanda-tandanya aja wis tetengeri opo sih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Hati-hati ya. Antalidal amatu rabbataha. Iku arep nyento ngelahirake sapa wong wadon nama rabbataha ing bendorone apa. Jadi sekarang itu sudah banyak anak jadi majikan dari orang tuanya dijadikan babunya, terutama ibunya. Hati-hatinya, jangan sampai ibu kita merasa jadi babu di rumah kita ya. Diundang ibunya tapi disuruh jadi babu. Banyak sekarang, banyak ya. Wa antara lan ento weruh sira al-hufatah ing piro-piro wong kang modok itu nyeker. Kalau bahasa Jawanya ini nyeker, nggak pakai sandal. Al-umrata kang podo budo, nggak punya baju, nggak punya sandal, nggak pakai sandal dan telanjang dada, nggak punya baju. Al-alata kang podo fakir, berarti orang itu dalam keadaan fakir. Ria asai kang podo anu wedhus, jadi pekerjaannya itu mengembalakan kambing. Ya taqawwaluna iku podo dhuwur-dhuwuran fil bunyani ing dalem pira-pira omahe. Sekarang sudah ada sebuah negara dulu yang masyarakatnya itu miskin, fakir, nggak punya sandal, pakaiannya nggak punya, terus kelakuannya itu pekerjaannya itu anu wedhus, membala kambing. Di mana ini? Di negara Arab ya. Negara Arab sekarang sudah berubah. Di Dubai itu ada hotel plus menaranya itu sekitar 828 meter tingginya, hampir 1 kilo. Tapi tinggi, bukan mendatar tapi tinggi vertikalnya. Sekarang di Arab Saudi akan dibangun juga hotel itu tingginya 2 kali lipat dari di Dubai. Itu sekitar 2 kilo, tingginya 2 kilo. Ini tanda-tandanya kiamat. Yang pertama tadi, anak jadi majikan dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Jadi ibunya jadi budak, anaknya jadi raja. Ya, banyak di TV sekarang. Minta dibelikan motor, nggak dikasih, ibunya ditendang-tendang, bapaknya digorok lehernya, mati. Ya, hati-hati. Dan sekarang juga sebuah negeri yang dulunya fakir miskin sekarang sudah menjadi kaya raya. Itu contohnya di Arab Saudi, di Emirat Arab sana. Zuman tolako nuli lumo intolako, lumo itu pergi, undur. Wong lanang mau falabistu maliyan mongko terus kendel sapa ingsun ing dalem mongso kang suwi. Jadi dalam beberapa saat, tidak begitu lama, summa qala nuli dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, tatkala Umar ini, tatkala orang laki-laki itu setelah diterangkan moro-moro sudah hilang keluar, Umar beserta sahabat yang lain itu lagi tengok-tengok
Ciluk moro-moro dipanggil oleh Rasulullah, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, ono to pirsa sira manis sa'il iku sapa utawi wong kang takon mau. Umar, ngerti ya sira? Tahukah kamu siapa tadi yang orang yang bertanya tadi? Qultu wa rasuluhu a'lam. Matur sapa ingsun utawi Allah dan utusane Allah iku ingkang pirsa. Jadi dawuh Umar bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril. Sak temene wong lanang mau kang takon mau iku malaikat Jibril. Umar dan para sahabat yang lain, sesungguhnya laki-laki yang datang tadi, yang ganteng, yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, terus moro-moro nanya tentang Islam, iman, ihsan, sa'ah, tanda-tandanya sa'ah, itu adalah malaikat Jibril. Atakum ngarawi sapa Jibril ing sira yu'allimukum, ngarawi sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum mulang sapa Jibril ing sira kabeh, dinakum ing agama ira kabeh. Tahu dak Jibril itu datang itu untuk apa? Untuk memberitahu, untuk mengajarkan kalian semua tentang agama Islam. Wa muslimun wis nerangake ing iki hadis saka Imam Muslim. Jadi sudah jelas ya, wong lanang mau adalah malaikat Jibril untuk memberi ilmu, mengajarkan ilmu kepada kita tentang agama Islam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.